Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Salman. Jadi di video kali ini saya mau berbagi tentang praktek ilmu diam. Jadi mungkin banyak yang bertanya, Bang, prakteknya dong bagaimana mengaplikasikan ilmu diam di dalam kehidupan kita. Kebanyakan dari kita itu kadang sudah mengerti, sudah paham, tapi tidak ada action, tidak ada praktek, tidak ada sesuatu yang kita lakukan gitu. Tapi judulnya saja kan ilmu diam. Seharusnya ilmu diam itu kan memang tidak melakukan apa-apa dan melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Jadi ketika kita ingin menerapkan, ingin melakukan sebuah ilmu yang sudah kita pelajari, yang sudah kita pahami, maka cobalah untuk konsisten untuk melakukan atau mempraktekkan ilmu tersebut di dalam kehidupan kita secara terus-menerus. Karena hidup ini adalah sebuah proses, sebuah perjalanan, bukan untuk mencari hasil, tapi memang itulah kehidupan. Kehidupan itu perjalanan ya, proses ya. Jadi kita akan menikmati proses, kita terus tumbuh setiap hari, kita terus mendapatkan informasi ya, terus bergerak, terus tumbuh, dan hari ini dan hari esok itu tidak mesti sama apa yang kita pikirkan, karena kita terus berubah, kita terus tumbuh. Maka dari itu kita harus bisa untuk konsisten melakukan praktek-praktek yang sudah kita pahami, ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Berbicara tentang ilmu diam ini, biasa saya melakukan prakteknya itu sesudah, bukan merasa ini ya, saya mau berbagi gitu, berbagi apa yang saya lakukan. Jadi biasa saya melakukan tafakur ya. Kalau di dalam agama Islam itu saya menyebutnya dengan tafakur. Tafakur itu adalah versi saya nih ya. Saya duduk diam mengamati segala sesuatu yang terjadi, sesuatu yang di luar kendali kita gitu, seperti detak jantung, aliran darah, nafas gitu. Ketika saya mengamati hal-hal yang di luar kendali saya akan menyadari, saya akan merasa bahwa ternyata ada yang hidup. Siapa yang menggerakkan itu semua? Siapa yang menghidupkan saya? Siapa yang memikirkan itu? Siapa yang berpikir? Siapa yang menggerakkan itu semua gitu? Di luar kendali kita gitu. Kalau misalnya teman-teman katakan bahwa itu kan secara alamiah gitu. Alamiah itu tidak mungkin bisa terjadi tanpa adanya penyebab, tanpa adanya yang menggerakkan gitu. Saya selalu meyakini bahwa ada penyebab dari segala sesuatu, termasuk aliran nafas kita. Kalau kita sudah ngerti dasarnya, maka ketika kita melihat nafas kita fokus ke nafas, fokus ke detak jantung, fokus ke aliran darah, fokus kepada segala sesuatu yang bergerak yang kita rasakan, itu akan mengerti gitu bahwa segala sesuatu ternyata segala sesuatu itu bergerak sesuai dengan kehendaknya Tuhan gitu. Tuhanlah yang menggerakkan segala sesuatu itu, Tuhanlah yang mengeluarkan masuk nafas kita, bahkan kesadaran kita pun adalah perbuatan Tuhan, kehendak Tuhan. Setelah kita menyadari akan hal itu, maka kita akan merasakan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan yang luar biasa dengan duduk diam tadi ya. Luangkanlah waktu 1 jam atau setengah jam gitu, habis sholat, habis zikir, habis berdoa, lalu diam, amati sekeliling, amati segala sesuatu, amati dengan penuh kesadaran. Kalau misalnya kita mengamati tapi belum bisa menyadarinya, cobalah untuk menerima apapun yang pikiran kita pikirkan gitu. Cobalah lihat kemana pikiran kita, cobalah untuk fokus kepada sesuatu yang netral, cobalah untuk melihat melihat pikiran itu ya. Ketika kita berpikir ini, kita sadari, oh pikiran saya ke sini, oh pikiran saya ke sini gitu. Tapi jika kita masih belum bisa untuk melakukan hal itu, cobalah untuk tarik nafas, keluar nafas, walaupun pikiran kita kemana-mana, cobalah untuk tenang ya, diam, tenang, menenangkan
pikiran, menenangkan keadaan. Cobalah untuk tenang terlebih dahulu gitu. Tarik nafas, tahan, keluarin nafas. Buatlah tubuh kita tuh senyaman mungkin, gitu ya. Kalau misalnya belum bisa masuk ke sana, buatlah tubuh kita tuh senyaman mungkin. Lakukanlah segala sesuatu yang membuat kita nyaman, yang membuat kita senang. Duduklah senyaman mungkin ya, bikinlah senyaman mungkin sampai kita lupa bahwa ada masalah. Kita lupa bahwa dunia ini bekerja. Kita lupa masalah-masalah yang ada di pikiran kita. Jangan fokus ke masa depan, jangan fokus ke masa lalu. Kebanyakan masalah-masalah yang muncul itu karena kita fokus kepada apa yang akan terjadi di masa depan kan. Terus kadang juga kita memikirkan apa yang sudah terjadi ya. Jadi kalau misalnya mau menerapkan ilmu duduk diam ini, kita harus fokus kepada apa yang sedang terjadi saat ini gitu. Nah, kebanyakan orang memiliki niat yang salah ya. Memiliki niat yang salah ketika mempelajari sesuatu, ketika ingin memahami tentang sesuatu. Seseorang itu kebanyakan memiliki niat yang salah gitu. Niat yang salah itu bergantung kepada manfaat ya, bergantung kepada manfaat itu ketika ingin memahami ilmu diam. Bang, saya ingin memahami ilmu diam, tujuannya untuk ketenangan, tujuannya untuk bahagia, tujuannya untuk mendapatkan banyak uang, keberlimpahan. Nah, kadang tujuan-tujuan inilah yang menjadi berhala di mata Tuhan, karena kita tidak menjadikan Tuhan sebagai tujuannya. Jadi kalau misalnya kita menjadikan kebahagiaan itu adalah sebuah tujuan, maka kita akan lupa kepada yang menciptakan bahagia itu. Ketika kita fokus kepada harta, kepada keberlimpahan, tujuan kita agar supaya berlimpah, maka kita akan menjadikan keberlimpahan itu sebagai Tuhan kita, sebagai tujuan ya, tujuan akhir. Dan kebanyakan juga menjadikan sebagai surga kesenangan nafsu. Itu kan semuanya kesenangan-kesenangan yang ingin kita dapatkan gitu. Jadi ingin kita rasakan itu masih berada di level nafsu sebenarnya. Keegoisan kita untuk mendapatkan ketenangan itu, ingin mendapatkan kebahagiaan itu, seolah-olah ketidakbahagiaan ini bukanlah sesuatu yang berasal dari Tuhan gitu, bukan sesuatu yang baik gitu. Kadang kesalahan niatnya itu di situ. Jadi luruskan niat terlebih dahulu, niatkan bahwa apapun yang kita rasakan, apapun yang terjadi itu adalah berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Kalau niat kita itu adalah untuk Tuhan, untuk mencapai pemahaman kepada Tuhan, hanya untuk Tuhan, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan mudah, dengan otomatis kita akan merasakan kebahagiaan itu. Dengan otomatis kita akan merasakan kedamaian itu. Tapi bukan menjadikan kedamaian sebagai tujuan, bukan menjadikan bahagia sebagai tujuan hidup kita. Hidup kita itu ya semata-mata karena Allah. Ini jauh di dalam niat hati kita ya. Kalau misalnya kadang saya katakan bahwa tujuan kita itu bahagia, sebenarnya tujuan kita itu Tuhan. Jadi bahagia itu adalah efek daripada kita mencapai pemahaman tentang ketuhanan. Jadi yang kita pahami itu adalah Tuhan. Lihat segala sesuatu itu dengan penuh kasih sayang. Lihat segala sesuatu itu adalah perbuatan Tuhan. Segala sesuatu itu adalah perbuatan Tuhan, berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Kan dalilnya sudah ada. Yang awal Tuhan, yang akhir Tuhan, yang zahir Tuhan, yang batin pun Tuhan. Kalau kita pegang erat dalil itu, pemahaman itu, keyakinan itu, maka sebenarnya bebas aja untuk prakteknya, itu bebas aja. Mau sambil bikin video ini pun kita bisa saja melakukan prakteknya dengan memahami bahwa yang keluar dari mulut saya, yang saya lihat, yang saya dengar saat ini, yang saya lakukan bergerak saat ini adalah semua kehendaknya Tuhan, perbuatannya Tuhan. Dengan begitu saya sudah tidak merasa lagi bahwa diri saya, dengan otomatis saya akan mengatakan bahwa saya diam sebenarnya. Tapi yang bergerak adalah perbuatan Tuhan. Tuhan yang menggerakkan segala sesuatu.
Bahkan ketika kita mau dalami lagi, masuk ke sesuatu yang lebih dalam lagi, bahkan saya pun tidak ada, kesadaran saya pun tidak ada. Udah berulang kali saya katakan seperti itu. Kalau berbicara tentang praktek, ya, praktek itu bisa di mana saja sebenarnya. Yang paling bagus ya, kalau misalnya kita duduk diam tadi sudah bisa, sudah pro, sudah sering kita lakukan, cobalah untuk mempraktekkan di tempat keramaian atau di tempat kerja atau dimanapun kita, yang kita rasakan itu adalah perbuatan Tuhan, yang kita lihat itu adalah perbuatan Tuhan semua. Dengan merasakan seperti itu, maka kita otomatis mendapatkan ketenangan dimanapun kita berada. Apapun yang kita lakukan, kita akan tenang, kita akan damai, karena tidak melihat lagi sifat manusia. Sifat manusia itu udah hilang, yang ada hanya sifat Allah, sifat Tuhan ya. Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang melihat, Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha penyayang ya. Coba dihafal nama-nama Tuhan itu, bahwa Tuhanlah segala sesuatu yang menggerakkan ini gitu. Tidak akan ada lagi kebencian, tidak akan ada lagi niat. Tadi kan tergantung niatnya. Tidak akan ada lagi niat untuk mendapatkan ketenangan, mendapatkan surga, mencap orang sebagai neraka gitu. Tidak akan ada lagi hal seperti itu. Kalau sudah kebanyakan orang memiliki pemikiran yang seperti ini, maka kedamaian dunia itu akan tercapai. Orang sudah tidak ada lagi membenci orang lain, menganggap orang lain lebih buruk. Ketika kita menganggap diri kita baik, kan kita akan otomatis menganggap orang lain itu buruk kan. Ketika saya bilang diri saya lebih baik daripada teman-teman, saya mengajar teman-teman, otomatis saya merasa diri saya lebih baik daripada teman-teman. Jadi kita harus hati-hati ya melihat ketika ada orang yang mengatakan bahwa ini buruk, ini dengan otomatis ketika orang itu mengatakan seperti itu, ini neraka, otomatis dia merasa bahwa dia masuk surga, dialah yang lebih baik gitu. Padahal kan Tuhan lah yang pemilik dunia ini, yang memiliki hati, bahkan yang menciptakan itu gitu. Keburukan-keburukan yang kita lihat itu kan Tuhan yang menciptakan. Tidak ada hak kita untuk menjudge, untuk menghina apa yang Tuhan ciptakan. Ya seperti itulah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman berbicara praktek itu bisa di mana aja, tergantung pemahaman teman-teman. Kalau misalnya belum bisa memahami, cobalah untuk pelan-pelan memahami dan hilangkan doktrin sistem. Jadi sistem itulah yang membuat kita itu lalai, kita itu tidak bisa fokus ya. Kebanyakan permasalahan orang di zaman sekarang itu karena tidak bisa fokus. Fokuslah kepada keadaan yang ada di sekitar kita. Dengan keadaan sekarang, hiduplah sebagaimana adanya saat ini gitu. Saat ini, detik ini, menit ini, hari ini, hiduplah sebagaimana adanya dan rasakan bahwa ada sebuah kekuatan yang bergerak, yang menggerakkan alam semesta. Ketika kita sudah yakin dengan seyakin-yakinnya dengan hal itu, maka alam semesta akan bergerak untuk menaikkan, membantu kita, memberikan kita segala sesuatu yang kita butuhkan. Begitu ya teman-teman, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.